Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bu Neneng Dewi NS. Wow, kisah dari Bu Neneng selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Extreme, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Kisah kelam wanita penjual bajigur. Rumah mewah berlantai 3 itu masih berdiri dengan tegak, angkuh dan jumawa seakan mendongak ke atas langit. Di antara deretan rumah-rumah warga lain yang kondisi rumah mereka jauh di bawah rumah mewah tersebut. Rumah mewah yang kondisinya masih sama seperti 3 tahun yang lalu, bangunannya masih terlihat kokoh dengan bahan-bahan bangunan kelas premium yang menggambarkan kalau sang pemilik sebelumnya sudah pasti bukan orang sembarangan, melainkan orang yang memiliki kekayaan melimpah. Deretan mobil-mobil mewah yang berjejer di dalam garasi itu masih utuh, tampak tertutup oleh pekatnya debu yang menempel di permukaannya. Kini semua mobil mewah itu turut menjadi saksi bisu kalau ada seseorang yang dulunya begitu berjaya, hidup bergelimang harta, tidur dengan lelap tanpa mengkhawatirkan rezeki hari esok. Seseorang yang tidak takut sama sekali kalau hartanya akan berkurang sedikit pun meski dibelanjakan dalam jumlah nominal besar. Ya, itu adalah sebuah rumah mewah yang dulunya adalah milik seorang perempuan yang menjadi juragan bajigur. Namun, kini sudah 3 tahun rumah tersebut menjadi terbengkalai dan ditinggalkan begitu saja oleh sang empunya setelah kematian yang sangat tragis menimpa dirinya. Dinding rumah yang awalnya dicat dengan warna putih kini mulai terlihat memudar. Bahkan bila ditilik lebih dekat, di beberapa bagian dinding rumah mewah tersebut tampak mulai mengelupas di sana sini dan mulai dikotori oleh debu-debu yang menempel. Suasana rumah yang begitu senyap meski di siang hari membuat para warga yang berada di sekitaran lebih memilih untuk menghindari melewati rumah tersebut. Beberapa warga yang sempat melewatinya mengaku selalu merasa merinding dan seakan ada yang mengawasi. Bahkan sesudah itu, banyak warga yang bersaksi kalau mereka di malam hari sering mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah mewah tersebut. Suara-suara yang diyakini bukan berasal dari sosok manusia, melainkan dari alam lain. Tidak sedikit juga warga yang melihat sosok perempuan berambut panjang. Sosok perempuan yang berwujud mirip dengan kuntilanak tersebut tak jarang suka melempari warga yang lewat dengan batu sambil memerintahkan warga agar jangan berani-berani mendekati rumah itu. Namun yang lebih menyeramkan adalah suara bising lenggingan, teriakan meminta tolong yang berasal dari dalam rumah. Bila ditilik dari suaranya, itu adalah suara teriakan kesakitan laki-laki, tapi jumlahnya lebih dari 1. Tolong, ampun. Begitulah kira-kira suara teriakan kesakitan yang sungguh menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Tak hanya itu, suara-suara menakutkan lain juga kerap terdengar. Suara cekikikan perempuan membelah kesunyian malam disusul suara benda-benda yang seperti sengaja dijatuhkan sehingga menambah kebisingan rumah mewah tersebut. Kabar keangkeran rumah mewah tersebut tak hanya sampai di situ.
Satu kali, ada dua orang anak bernama Udin dan Rian yang berusia 10 tahun mengejar layangan sampai ke rumah mewah itu. Tanpa sadar, kedua anak itu sudah memasuki halaman depan rumah. Rupanya, layangan yang sedang dikejar oleh kedua anak tersebut tersangkut di atas pohon bacang yang ada di halaman. Udin, yang pemberani dan pandai memanjat, memutuskan untuk memanjat pohon bacang itu yang kala itu sedang berbuah lebat. Namun tak ada seorang warga pun yang berani mengambilnya. Bahkan buah bacang yang sudah matang itu dibiarkan berjatuhan ke tanah lalu membusuk. "Kamu tunggu di bawah, biar aku yang manjat ya," kata Udin kepada Rian yang gerak-gerik tubuhnya mulai menunjukkan kegelisahan. "Ya, tapi cepetannya Din manjatnya, aku takut," saut Rian setengah berbisik. Sedangkan kedua ekor matanya memindai sekeliling. Hari itu baru menunjukkan pukul 2 siang, akan tetapi suasana di tempat itu begitu hening dan mencekam. Sesekali Rian mengusap-ngusap tengkuknya yang mulai terasa merinding. "Udah tenang aja," jawab Udin enteng. Dengan cekatan, Udin langsung memanjat pohon bacang yang tingginya 3 meter itu. Kedua kakinya begitu lincah sehingga akhirnya dalam waktu yang singkat ia berhasil menggapai layang-layang yang tersangkut di bagian puncak pohon. Sedangkan Rian mendongak ke atas, memperhatikan dengan seksama temannya itu. Tampak Udin sedang berusaha melepaskan tali yang mengikat layangan dengan cara menggigitnya. Pada awalnya, Rian tidak melihat hal yang janggal saat menatap ke arah Udin. Namun tiba-tiba saja bocah berusia 10 tahun itu seperti melihat kehadiran lain di sana. Ya, Rian melihat ada sosok perempuan memakai pakaian putih lusuh dengan rambut gimbal yang tergerai panjang menjuntai sampai ke pinggang. Sosok itu posisinya melayang tepat di belakang tubuh Udin yang masih sibuk mencoba memutuskan tali layangan. Tubuh Rian gemetar, sorot matanya menyiratkan ketakutan ketika melihat sosok kuntilanak tersebut kini melotot ke arahnya. Tampak dua rongga hitam di bawah mata sosok tersebut yang mengucurkan darah kental berwarna kehitaman. Bau busuk semakin terendus begitu pekat, menyengat indera penciuman anak itu. Rian yang sudah kena mental dan tak sanggup lagi menekan rasa takutnya, tanpa basa-basi sontak berlari meninggalkan Udin yang masih berada di atas pohon bacang. "Hantu!" teriak Rian yang terus berlari sekencang-kencangnya menjauhi halaman rumah mewah tersebut. Udin yang melihat ke bawah dan sempat heran melihat Rian yang lari ketakutan tentu saja merasa keheranan. "Si Rian kenapa? Tiba-tiba lari ketakutan gitu?" gumam Udin dalam hati. Awalnya Udin tidak mempedulikan hal itu. Dia masih terus menggigit tali layangan yang tersangkut di salah satu cabang pohon itu dengan menggunakan gigi. Senyum terkembang di bibirnya saat akhirnya ia berhasil membawa layangan tersebut. Udin pun memutuskan untuk segera turun dengan layangan dipegang di tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya digunakan untuk berpegangan pada batang pohon. Namun, baru saja kakinya turun 2 langkah, perasaan Udin mendadak merasa tidak enak. Samar-samar, ia seperti mengendus bau busuk bangkai yang bercampur dengan bau darah yang sudah mengering. Udin celingungkan ke samping kiri dan kanannya, tapi tak ada apa-apa. Akan tetapi, saat ia menoleh ke arah belakang, ada sosok kuntilanak dalam posisi melayang yang sedang menyeringai ke arahnya. "Ah!" Kaget sekaligus takut, Udin pun berteriak. Bocah itu hilang keseimbangan dan akibatnya brak! Tubuh kurusnya terjatuh ke tanah dari ketinggian 3 meter. Kondisinya sungguh memilukan. Udin tewas dengan kepala bocor dan kedua tangan dan kakinya patah. Rian yang berhasil kabur di malam harinya mengalami demam tinggi. Tubuhnya kejang-kejang, sorot matanya nyalang mendongak ke atas seperti sedang melihat sesuatu. Saat dibawa pergi ke dokter,
Tidak ditemukan diagnosa apa-apa, namun kedua orang tua Rian begitu khawatir sebab mulai habis maghrib hingga berkumandangnya azan subuh, Rian sepanjang rentang waktu tersebut sama sekali tidak bisa tidur. Sampai akhirnya orang tua Rian disarankan untuk membawa sang anak ke orang pintar yang tahu tentang penyakit non medis dan bisa mengatasi gangguan gaib. Rian pun dibawa ke seorang ustadz yang memiliki sebuah pondok pesantren di desa tetangga. Menurut sang ustadz, Rian diikuti oleh sesosok gaib berwujud perempuan yang tidak menyukai kehadirannya. Sosok perempuan ini merasa terusik dengan kehadiran anak ibu. Tapi ibu tidak perlu khawatir, insya Allah saya akan meruqyah anak ibu, kata sang ustadz yang langsung mengambil sebotol air minuman mineral kemasan 1,5 liter. Beliau membacakan ayat-ayat ruqyah, lalu menyuruh Rian meminum air tersebut dan sisanya dipercikan ke sekujur tubuh Rian dan ada juga yang dibawa pulang untuk dicampurkan ke dalam bak mandi anak itu. 3 hari kemudian, Rian pun sembuh. Sebagian besar warga yang merasa kalau kematian Udin dan sakit yang sempat dialami oleh Rian adalah sebuah peringatan dari penghuni tak kasat mata dari rumah mewah tersebut. Mereka segera mengantisipasi dengan melarang anak dan anggota keluarga yang lain untuk bermain di sekitaran rumah mewah itu. Bahkan mereka juga berusaha menghindar sejauh mungkin agar jangan sampai melintasi rumah yang disinyalir adalah rumah hasil pesugihan kuntilanak. 4 tahun sebelumnya, malam itu Bu Isa tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dia terus gelisah memikirkan sesuatu yang terasa begitu berat menghimpit kepalanya. Sampai akhirnya, setelah sekian lama melamun dalam diam, akhirnya Bu Isa pun tertidur. Akan tetapi, di dalam mimpinya, Bu Isa malah mengalami mimpi yang cukup menakutkan. Ya, sudah beberapa hari ini, Bu Isa bermimpi dikejar-kejar sesosok perempuan. Sosok itu berambut panjang, gimbal, memakai pakaian putih lusuh yang robek di beberapa bagian dengan noda darah yang sudah mengering. Wahai manusia, sekarang sudah saatnya kau membayar semua kekayaan yang sudah kau dapatkan. Jatuh tempomu tepat di malam Selasa Kliwon ini, Isa. Bersiap-siaplah, bisik suara perempuan yang terdengar sedikit sengau di telinga perempuan berusia 30 tahunan itu. Wajah Bu Isa refleks berubah pucat. Dia sangat mengenali suara itu, bahkan otaknya sudah langsung membayangkan wujud sosok yang sangat menyeramkan. Sosok yang selama ini sudah menjadi jembatan untuk kekayaan yang kini diperolehnya. Tolong jangan ambil saya sekarang. Saya mohon, saya belum siap. Saya mohon, Nyai, saut Bu Isa dengan suara bergetar. Kedua tangan Bu Isa berada di atas kepala sebagai tanda kalau perempuan itu memohon dengan sungguh-sungguh. Kepalanya tertunduk dalam, tak berani menatap langsung ke arah sosok yang tiba-tiba sudah muncul di hadapannya. Tidak bisa. Perjanjian yang sudah kau buat sendiri dan ditandai oleh darahmu tidak akan bisa diganti seenaknya atau kau akan tahu akibatnya. Kau bahkan sudah menggores pergelangan tangan kirimu dan menampung darah sebagai pengikat perjanjian kita, bentak sosok kuntilanak itu dengan mata berkilat. Kau bersiap-siap karena aku akan datang lagi untuk menemuimu dan menagih janji, sambung sosok itu. Bu Isa semakin dalam menjatuhkan kepalanya. Tubuhnya terasa lunglai bagai tak bertulang mendengar ucapan terakhir sosok itu. Itu artinya dia sudah tidak lagi memiliki kesempatan untuk meneruskan pesugihan kuntilanak yang selama ini dijalaninya. Sepanjang dia melakukan pesugihan itu, sudah 10 orang pria yang ia tumbalkan. Ya, 10 pria dari berbagai umur tersebut Bu Isa persembahkan pada sosok kuntilanak untuk diambil sari-sari kehidupannya. Tubuh mereka akan dihisap sari-sari kehidupannya dari atas ubun-ubun sehingga berubah menjadi kering, hanya tinggal tulang pembalut kulit.
mengering, seperti daun berguguran, tewas secara mengenaskan. Dan setelahnya, Bu Isa akan mendapatkan imbalan berupa uang dalam jumlah besar. Kemudian, dagangan bajigurnya juga akan laku keras. Bila aku tidak lagi melakukan pesugihan ini, berarti aku tidak akan lagi memiliki semua harta ini. Tidak, tidak. Ini tidak boleh terjadi. Aku harus mencari cara agar Nyai mau merubah keputusannya, ucap Bu Isa yang terlihat begitu panik. Tanpa pikir panjang, keesokan harinya, Bu Isa pun segera menemui Ki Sumo, dukun yang sudah memberinya jalan untuk melakukan pesugihan kuntilanak. Gubuk reot milik Ki Kusumo yang letaknya jauh terisolir dari hiruk pikuk perkotaan tidak membuat Bu Isa mundur. Perempuan itu berangkat ke sana diantar oleh Pak Jojo, supir pribadinya. "Sepertinya memang waktu kamu sudah habis, Isa," kata Ki Kusumo sambil memandang ke arah gerabah berisi air berwarna merah berbau busuk seperti darah yang ia jadikan salah satu media untuk berinteraksi dengan sosok kuntilanak yang dipanggilnya Nyai. "Tolong saya, Ki. Tolong bujuk Nyai agar mau memperpanjang masa pesugihan buat saya. Apapun yang nanti Nyai minta sebagai syarat pasti akan saya berikan." Suara Bu Isa terdengar begitu mengiba. Ki Kusumo sejenak menatap lekat pada wajah Bu Isa, seperti sedang mencoba menembus ke dalam relung hati terdalam. Tapi laki-laki berusia 70 tahunan itu hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kamu ini terlalu serakah sebagai manusia, Isa. Maaf, kali ini aku tidak bisa membantumu lagi. Aku juga tidak ingin menjadi sasaran kemarahan Nyai. Pulanglah dan terima saja takdirmu," tandas Ki Kusumo dengan kalimat bernada tinggi. Bu Isa hanya bisa diam tertunduk. Harapan satu-satunya pupus sudah, dia tidak mungkin memaksa sang dukun untuk mengabulkan keinginannya. Akhirnya, perempuan itu pun pamit meninggalkan rumah Ki Kusumo dengan tubuh lunglai. Sejenak Ki Kusumo menatap punggung Bu Isa. Dengan mata batinnya, ia bisa melihat ada tanda aneh yang muncul di balik punggung Bu Isa, sebuah kuratan panjang berwarna merah pekat, seperti sebuah tanda raja. Dia tahu, kalau tak lama lagi, giliran Bu Isa yang akan menjadi tumbal terakhir untuk sang Nyai. Mimpi buruk pun kembali terulang. Kali ini lebih menakutkan dari sebelumnya. Bu Isa merasa dirinya sedang dikerangkeng dalam sebuah benda berbentuk segi empat yang mirip sekali dengan sebuah kandang. Kandangnya juga berukuran tidak terlalu besar, hanya cukup untuk menampung tubuh kurusnya, sedangkan sekujur tubuhnya terikat sebuah tali yang membelit tubuhnya begitu ketat sehingga membuat nafasnya sesak. Tak lama kemudian, muncullah 10 sosok laki-laki yang sangat dikenal oleh Bu Isa, meski dengan wujud yang tidak seperti manusia pada umumnya. Tubuh mereka dipenuhi oleh banyak luka cambukan. Dengan kaki dan tangan terikat sebuah rantai, wajah-wajah sosok itu dipenuhi dengan luka baret yang sudah mengering. "Isa, kau harus bertanggung jawab. Sekarang giliran kau yang merasakan penderitaan yang kini kami rasakan." Suara itu terdengar bergema dan bersaut-sautan. "Jangan, jangan. Aku masih belum mau mati. Pergi, pergi kalian." Ah! Teriak kesakitan akhirnya keluar dari bibir Bu Isa ketika kerangkeng yang mengurung tubuhnya itu tiba-tiba terangkat ke atas dengan sendirinya. Teriakan ketakutan Bu Isa sama sekali tidak ada gunanya, hanya dianggap sebagai angin lalu, kemudian mendadak hanya dalam satu kali hentakan jatuh begitu saja, seperti ada sebuah tangan tak terlihat menjatuhkannya. Hari berganti pagi, namun keesokan harinya, Bu Isa mendadak merasakan sesuatu yang tak biasa dengan tubuhnya. Sekujur tubuhnya terasa sangat sakit, seperti habis terbanting dari tempat yang tinggi. Bu Isa hanya bisa meringis, menahan rasa nyeri yang makin ia rasakan. Betapa tidak, separuh tubuhnya mendadak tak bisa digerakkan seperti gejala orang yang mau lumpuh. Bu Isa teh kenapa?" tanya Mak Ais, pembantunya yang pagi itu masuk ke dalam kamar majikannya.
Dia malah melihat Bu Isa terbaring di atas ranjang, tapi dengan kondisi tak biasa. Ya, tubuh perempuan itu sama sekali tidak bergerak. Bahkan saat Ma'ais memanggil-manggil namanya, kepala Bu Isa hanya bisa menggeleng lemah. Tolong saya, Mak. Setengah badan saya kaku, nggak bisa digerakkan, Katanya dengan suara pelan. Tanpa banyak bertanya, Ma'ais langsung mendekati pembaringan dan membantu Bu Isa untuk bangun. Tetes air mata mulai membasahi wajahnya. Ada yang aneh sama Bu Isa. Sepertinya beliau tadi malam mengalami kejadian tak biasa, kata Ma'ais dalam hatinya. Keesokan harinya, Ma'ais segera memesan kursi roda dan sebuah tongkat untuk memudahkan sang majikan beraktivitas. Sejak menjadi juragan Bajigur, Bu Isa memang mempekerjakan Ma'ais. Ma'ais yang sudah tidak memiliki keluarga tidak keberatan untuk tinggal di rumah Bu Isa dan berbakti sepenuhnya. Selama ini, Bu Isa dikenal sebagai seorang juragan bajigur yang kaya raya, bahkan kekayaan yang dimiliki oleh perempuan itu berhasil melampaui jumlah kekayaan yang dimiliki oleh Haji Ridwan, juragan kontrakan di desa tersebut. Bu Isa yang awalnya hanya seorang penjual bajigur keliling dengan gerobak sederhana, kini sudah memiliki puluhan lapak dan puluhan anak buah yang tersebar di beberapa wilayah Garut. Bajigur adalah salah satu minuman tradisional khas Jawa Barat yang terbuat dari gula aren, santan, dan pandan. Biasanya, minuman bajigur dinikmati ketika masih hangat bersama aneka cemilan tradisional juga. Bu Isa, tugas saya hari ini sudah selesai. Sekarang sebaiknya Bu Isa istirahat dulu. Kalau butuh sesuatu panggil saya aja ya, bujuk Ma'ais. Ya, makasih ya, Mak. Kata Bu Isa. Kemudian Ma'ais mendorong kursi roda tersebut ke dalam kamar Bu Isa. Kemudian perempuan parubaya itu mendekatkan kursi rodanya dengan posisi tempat tidur agar lebih memudahkan Bu Isa untuk naik ke atas kasur. Suasana kembali hening dan terasa mencekam setelah Ma'ais meninggalkan Bu Isa sendirian di kamar pribadinya yang dipenuhi berbagai fasilitas mewah itu. Bu Isa mencoba memejamkan kedua matanya. Meski akhir-akhir ini hal itu adalah salah satu hal yang paling sulit untuk dia lakukan. Bu Isa mulai sering takut untuk tidur karena sering mengalami mimpi buruk. Malam ini tak jauh berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Saat itu, Bu Isa sedang tertidur lelap setelah meminum obat pereda nyeri dan multivitamin dari dokter. Tiba-tiba saja, dia merasa kalau tempat tidurnya bergoyang. Pada awalnya, Bu Isa menyangka sedang terjadi gempa di tempatnya berada. Apa ini? Kok ranjangku tiba-tiba goyang-goyang begini? Aduh, Bu Isa terpekik ketika kepalanya membentur ujung ranjang yang terbuat dari besi. Tangan kirinya refleks mengusap-ngusap kepalanya yang terasa sakit. Semakin lama, goyangan itu malah semakin cepat dan mengencang sehingga tubuhnya sempat terlempar ke samping kiri dan kanan ranjang tanpa bisa dikendalikan. Bu Isa yang takut akan hal buruk yang menimpa, berniat langsung bangun dan meloncat dari atas tempat tidur. Namun aneh, Bu Isa tak bisa menggerakkan anggota tubuhnya sama sekali. Tubuhnya seperti dipaku oleh sesuatu yang tak terlihat di atas ranjang. Bahkan hanya sekedar mengangkat tangan saja, ia tak mampu. Goyangan yang berasal dari bawah tempat tidurnya makin lama makin mengencang. Bu Isa pun ingin berteriak memanggil Ma'ais, pembantu sekaligus orang kepercayaannya. Akan tetapi, sekeras apapun ia mencoba berteriak, suaranya tidak bisa keluar. Sampai akhirnya, goyangan dari bawah tempat tidurnya pun mendadak terhenti. Suara riuh yang tadi sempat memenuhi kamarnya, kini terhenti. Bu Isa merasa lega. Dia menyangka kalau semua teror sudah berakhir, namun dugaannya salah. Malah hal yang lebih menakutkan akhirnya terjadi. Dari bawah kolong tempat tidur Bu Isa muncul sebuah tangan kurus berwarna hitam. Tangan itu begitu dingin seperti tangan mayat. Disusul kemunculan sosok perempuan berwajah pucat dengan kuku-kuku panjang hitam yang muncul di hadapannya. Tatapannya begitu dingin.
Sebuah senyum jahat ikut terukir di bibirnya. Malam ini, malam Selasa Kliwon, aku akan menepati janjiku seperti yang aku katakan beberapa waktu lalu. Waktumu sudah habis. Sudah tiba saatnya kau serahkan dirimu untuk menjadi budakku selamanya. Ucapnya seraya melayang tepat di atas tubuh Bu Isa yang masih tak bisa digerakkan. Ya, itu adalah sosok kuntilanak yang dipanggilnya Nyai, yang selama ini menjadi jembatan kekayaan untuknya. Wujud yang ditunjukkan oleh sosok tersebut ketika meminta tumbal seorang laki-laki untuk dihisap sari-sari kehidupannya. Sosok mengerikan, kuntilanak berpakaian putih lusuh seperti yang tempo hari mendatanginya. Tolong jangan, Nyai. Tolong. Jangan sekarang, saya mohon. Saya berjanji akan memberikan lebih banyak tumbal untuk Nyai. Pinta Bu Isa dengan wajah memelas. Aneh, kali ini suaranya begitu lancar keluar dari bibirnya, tidak seperti tadi. Sosok perempuan yang biasa dipanggil Nyai, penguasa salah satu pemakaman yang berada di daerah pedalaman Garu tersebut, hanya bisa menyeringai. Dasar manusia serakah tak tahu diri. Sudah kau dapatkan kekayaan yang berlimpah, sebagai gantinya aku hanya ingin mengingatkanmu soal perjanjian kita yang sudah disepakati. Tumbal terakhir sudah kudapatkan, maka dirimu sebagai gantinya sebagai penutup 10 tumbal sebelumnya, kata makhluk tak kasat mata itu. Tubuh Bu Isa langsung bergetar hebat. Rasa takut tiba-tiba saja semakin lama semakin gencar menyerang dirinya. Kepala perempuan itu tertunduk semakin dalam. Ingatannya terlempar pada kejadian beberapa waktu yang lalu, di mana saat itu seorang pemuda bernama Hendra hendak ia jadikan sebagai tumbal ke-10 sebagai salah satu syarat yang diajukan oleh Nyai. Hendra yang saat itu sedang membutuhkan pekerjaan diajak Bu Isa untuk bekerja sebagai kasir di salah satu lapak bajigur miliknya. Namun malam itu Bu Isa sengaja meminta Hendra untuk lembur sendirian untuk menghitung jumlah pendapatan semua lapak sekaligus. Hendra yang tidak curiga tak kuasa menolak perintah Bu Isa, apalagi Bu Isa sudah lebih dulu memberikannya uang lembur yang cukup besar. Malam itu Hendra masih terus berkutat dengan sejumlah angka-angka. Dia tidak menyadari kalau sejak tadi ada sesosok perempuan berwajah pucat memperhatikannya dari atas plafon. Rambut gimbal yang panjang tampak menjuntai hampir menyentuh kepala Hendra, namun pemuda itu tidak menyadari. Namun setelah sekian lama akhirnya Hendra baru menyadari kalau hidungnya seperti mencium bau busuk. Perlahan rasa takut mulai mengakar dalam dirinya. Rasa takut itu pun berubah menjadi rasa kaget ketika sosok perempuan itu tiba-tiba sudah berdiri kayang di hadapan Hendra. Tanpa membuang waktu, tangannya yang berbentuk cakar dan berkuku panjang langsung diarahkan ke dada Hendra dengan maksud hendak membedol jantungnya. Terdengar teriakan kesakitan pemuda tersebut, namun tak lama tubuhnya langsung roboh ke belakang dengan kepala membentur tembok. Nafas Hendra berakhir. Hendra menjadi tumbal ke-10 dan bernasib tragis sama halnya dengan ke-9 tumbal sebelumnya. Lamunan Bu Isa pun buyar seketika ketika suara bentakan mengagetkannya. Aku tidak peduli dan tidak mau tahu. Hari ini kau harus memenuhi kewajibanmu, saut sosok itu sambil membentak dan menghentakkan kaki kirinya yang dalam posisi melayang itu ke tanah. Aura hitam yang begitu kuat memancar dari sosok Nyai Dewi Larasati. Bukan begitu maksud saya, Nyai. Saya Bu Isa masih berusaha mempertahankan sisa-sisa keberaniannya untuk menyampaikan keinginannya. Meski kali ini lidahnya mendadak keluh, sosok Nyai menyeringai. Berani kau membantahku, hai manusia tak tahu diri? Rasakan akibatnya sekarang. Sosok Nyai geram lalu makin mendekat ke arah tubuh Bu Isa. Jangan pernah berani menentang atau kau akan mati lebih awal. Kemudian usai mengucapkan kalimat tersebut tanpa ampun, Nyai langsung mengarahkan tangan kurusnya ke arah leher Bu Isa, mencekik perempuan itu tanpa memperdulikan teriakan kesakitan yang keluar dari mulutnya. Lalu hanya dalam hitungan detik, krek,
Sosok itu berhasil mematahkan leher Bu Isa. Darah menyembur dari leher Bu Isa yang hampir terpisah dari tubuhnya. Bu Isa tewas mengenaskan dengan kondisi mata melotot dan lidah menculur. Tidak hanya sampai di situ, dengan buas sosok Nyai menjilati cipratan darah yang keluar. Dinding kamar Bu Isa menjadi saksi bisu atas peristiwa naas dan mengenaskan yang menimpa perempuan pelaku pesugihan itu. Keesokan harinya, seperti biasa, pagi itu Pak Didit datang ke rumah sang majikan. Pak Didit adalah saudara jauh dari Bu Isa. Laki-laki itu tugasnya menangani semua usaha bajigur yang dikelola oleh Bu Isa sejak perempuan itu sakit. Baru saja ia membuka pintu memakai kunci cadangan yang memang diberikan Bu Isa. Tiba-tiba saja laki-laki itu mencium bau anyir yang sangat mengganggu indera penciumannya. Kenapa ada bau anyir ya? Katanya sambil terus melangkah menuju kamar sang majikan. Hidung Pak Didit kembang kempis mencoba mengendus-endus bau tak sedap. Bau apa sih, aneh banget? Gumam Pak Didit yang penasaran dan langsung masuk menuju kamar sang majikan. Semakin Pak Didit mendekat, justru bau busuk itu makin santer tercium. Pak Didit ingin memastikan. Ia segera memanggil-manggil nama Bu Isa dari luar pintu kamar. Bu Isa, ini Didit Bu. Ibu udah bangun? Tanya Pak Didit. Tidak ada sautan. Suasana begitu hening. Sebaliknya, bau busuk itu justru malah santer tercium ketika Pak Didit membuka pintu kamar Bu Isa. Betapa terkejutnya dia kala melihat ada puluhan lalat hijau yang berterbangan keluar kamar. Astaga Bu Isa, teriak Pak Didit yang spontan histeris melihat sang majikan yang sudah terbujur kaku di lantai kamar dengan posisi terlentang dan darah yang sudah mengering mengucur dari kepalanya. Sementara itu, ratusan lalat hijau terlihat mengerubungi jasad Bu Isa, mengeluarkan suara mendengung yang membuat telinga tak nyaman. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap Pak Didit setelah mendapati ternyata Bu Isa sudah meninggal dunia. Tanpa pikir panjang, laki-laki yang sudah bekerja menjadi tangan kanan Bu Isa selama 3 tahun itu akhirnya berlari keluar kamar untuk memanggil Mak Eis yang rupanya baru pulang dari pasar. Mak Eis diperintahkan untuk meminta bantuan warga. Dia ingin minta tolong kepada mereka untuk ikut mengurus pemakaman sang majikan. Kenapa ibu harus meninggal dalam kondisi tragis ini? Keluh Mak Eis sambil menyusut air matanya. Ingatan Mak Eis terlempar ke kejadian beberapa tahun sebelumnya, di mana ia tahu betul bagaimana perjuangan hidup mendiang Bu Isa yang tidak mudah. Pokoknya mulai sekarang, aku minta kamu jangan lagi nemuin, apalagi nyariin aku. Aku sudah mengurus berkas perceraian kita, dan itu tidak bisa diganggu-gugat, kata Pak Jaya seraya melemparkan ke atas meja sebuah map berisi formulir berkas-berkas perceraian yang harus ditandatangani oleh Bu Isa. Selama 5 tahun, Pak Jaya mengarungi rumah tangga bersama Bu Isa. Akhirnya laki-laki itu menyerah karena sang istri tak kunjung hamil. Belum lagi desakan dari Bu Ratna, ibunda Pak Jaya, yang menuduh Bu Isa sebagai perempuan yang tidak sempurna. Jaya, ibu bilang juga apa? Lebih baik kamu talak aja itu si Isa. Gak ada gunanya kamu pertahankan perempuan mandul kayak dia. Kamu itu masih muda, punya usaha, warisan kamu juga banyak. Kamu tidak akan butuh waktu lama nyari istri baru, kata Bu Ratna yang berisi hasutan mulai sering memenuhi telinga laki-laki itu. Sampai akhirnya, setelah berpikir masak-masak, akhirnya Pak Jaya benar-benar menalak Bu Isa. Dia tidak peduli, meski Bu Isa menangis memohon agar sang suami kembali mempertimbangkan keputusannya. Namun, usaha Bu Isa tidak berhasil. Yang lebih menyedihkan, ia pun diusir dari rumah mewah milik sang suami dan tak banyak membawa barang-barang kecuali hanya beberapa pakaian miliknya. Pergi yang jauh, aku sudah gak mau melihat kamu lagi, kata Pak Jaya seraya melemparkan tas berisi pakaian Bu Isa. Di samping laki-laki itu,
berdiri dengan jumawa burata, dengan kedua tangan terlibat di dada. Perempuan itu tidak berkata apa-apa, namun memberi isyarat dengan tangannya ke arah satpam agar segera mengusir Bu Isa. Malam itu, di antara tamparan hujan, Bu Isa berjalan menyusuri jalanan yang mulai lengang. Air matanya jatuh bercampur dengan air hujan. Dia bingung harus kemana. Tatapan tajam dan kata-kata Pak Jaya yang begitu menyakitkan kembali terngiang-ngiang di telinganya. Seminggu kemudian, Bu Isa memutuskan untuk mulai menata kembali kehidupannya benar-benar dari nol, dan tentu saja tanpa kehadiran sang mantan suami. Untungnya, Bu Isa masih memiliki cincin pernikahan, satu-satunya harta berharga yang dimilikinya. Bu Isa terpaksa menjual cincin tersebut untuk dipakai mengontrak sebuah rumah sederhana dan juga untuk dia merintis usaha kecil-kecilan sebagai penjual bajigur keliling. Gerobak bekas berukuran kecil dibeli Bu Isa dari tetangga barunya yang sudah berhenti berjualan makanan. Hari demi hari, Bu Isa menjalani profesi sebagai penjual bajigur keliling tidak lantas mendatangkan rasa bahagia untuknya. Jualannya kurang laku, bahkan Bu Isa seringkali mengalami kerugian. Seharian berkeliling mendorong gerobak kecilnya, menyusuri jalanan kampung, bahkan sampai kedua kakinya pegal, tetap saja hasilnya tidak seberapa. Kalau begini terus, semua modal jualanku akan habis tak bersisa, keluhnya. Bu Isa pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Dia melangkahkan kakinya dengan gontai. Tidak ada tenaga untuk melangkah, bahkan sekujur tubuhnya lemas, berasa tak bertulang saat dari kejauhan dia melihat seorang perempuan yang masih muda dijemput oleh Pak Jaya dengan mobil sedan milik mantan suaminya itu. Bu Isa bahkan bisa melihat senyum bahagia terukir di bibir Pak Jaya ketika mempersilahkan perempuan itu masuk. Sebuah senyuman bahagia yang dulu pernah diperuntukkan laki-laki itu untuknya. Perempuan itu adalah Diana, yang hendak dijodohkan dengan Pak Jaya sebagai pengganti dirinya. Rupanya, Pak Jaya sempat melirik ke arah Bu Isa yang sedang mendorong gerobak bajigur tak jauh dari tempat ia memarkirkan mobil mewahnya. Kayak si Isa itu, Pak Jaya pun lantas membuka kacamata hitamnya agar bisa melihat lebih jelas. Setelah memastikan kalau itu adalah mantan istri yang belum lama diceraikannya, Pak Jaya keluar dari dalam mobil. Kemudian melangkah mendekati Bu Isa yang sedang sibuk membungkus 5 gelas bajigur dan 3 potong pisang rebus pesanan ibu-ibu. Bu Isa sempat kaget melihat Pak Jaya yang menghampirinya, wajahnya langsung tertunduk. Isa, gak nyangka setelah aku ceraikan hidup kamu akan seenak ini, Sah. Cuma jadi penjual bajigur keliling. Kasihan sekali, katanya dengan kata-kata ejekan. Meski merasa tersinggung, tapi Bu Isa lebih memilih untuk diam. Sayangnya, diamnya Bu Isa malah membuat Pak Jaya semakin menjadi menghina perempuan yang ada di hadapannya itu. Lihat itu, dia anak calon istriku. Dia bukan cuma cantik, tapi kata dokter kondisi rahimnya sehat, gak mandul kayak kamu. Kembali kata-kata menyakitkan itu ditujukan oleh Pak Jaya. Bu Isa mencoba sekuat tenaga menekan rasa sakit yang kini semakin membuat dadanya sesak. Jangan sok tegar, miskin ya miskin aja, pungkas Pak Jaya sambil melemparkan selembar uang 50 ribuan ke wajah Bu Isa. Oh, anggap aja aku nyumbang buat larisin jualan kamu, ejeknya sebelum berlalu meninggalkan tempat itu. Kali ini, tindakan Pak Jaya sudah melewati batas kesabaran Bu Isa. Dia meraih uang itu, lalu mencengkramnya dengan penuh kemarahan. Lihat saja, aku akan balas semua perbuatan kamu dan ibumu, tekadnya. Bu Isa hanya merasa ibarat butiran debu, hanya seorang penjual bajigur keliling miskin, tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Diana yang cantik dan muda. Bahkan hujan yang turun dengan deras membasahi bumi sama sekali tidak dihiraukannya. Butiran bening mengalir di pipinya, menyatu dengan empasan air hujan. Di malam harinya,
Langit terlihat begitu cerah. Hembusan angin malam menjelang masuknya musim kemarau terasa begitu dingin menusuk. Dari kejauhan, di antara gelapnya jalan tanpa penerangan, Bu Isa dengan lesu mendorong gerobak bajigurnya. Ya, dia hendak pulang menuju kontrakan sempit yang selama ini menjadi tempatnya berteduh. Wajahnya terlihat begitu murung karena sedari pagi sampai malam jualan bajigurnya masih banyak, hanya laku beberapa bungkus. Jelas penghasilannya hari itu selama berjualan dari pagi sampai malam, jadi tidak akan bisa menutupi modal. Beban di kepalanya terasa semakin bertambah. Dia mulai pusing memikirkan tunggakan kontrakan, biaya makan sehari-hari, dan modal untuk jualan keesokan harinya. Tanpa terasa, hati Bu Isa terasa begitu sakit karena ia merasa gagal menjadi seorang perempuan yang bangkit dari keterpurukan. Sampai akhirnya, Bu Isa memutuskan untuk memilih jalan hitam demi melariskan dagangannya sekaligus untuk mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat. Tanpa ragu, Bu Isa mendatangi seorang dukun atas rekomendasi salah seorang pedagang di pasar yang kasihan padanya. Dukun itu merekomendasikan pesugihan kuntilanak untuknya. Selain syaratnya Bu Isa harus membuat perjanjian dengan darah, dia juga harus menyediakan tumbal laki-laki setiap beberapa bulan. Tanpa ragu, Bu Isa menyanggupinya. Tumbal yang pertama diberikan pada sosok kuntilanak sesembahnya, yaitu Pak Jaya sang mantan suami. Pak Jaya yang sedang tidur di kamarnya, keesokan harinya ditemukan sang ibu sudah tewas bersimbah darah dengan kondisi mengenaskan. Bu Isa tersenyum puas. Keesokan harinya, tiba-tiba saja dagangannya ludes hanya dalam waktu singkat dan hal itu berlangsung terus-menerus. Belum lagi, 2 karung uang berisi pecahan 100 ribuan diberikan sang nyai setiap kali Bu Isa menyerahkan tumbal. Bu Isa kayak mendadak dan berubah menjadi juragan bajigur dalam waktu singkat. Bu Isa tak lagi tinggal di kontrakan sempit, tapi sudah berhasil membangun rumah mewah dengan mobil-mobil mewah berjejer memenuhi garasinya. Kabar keberhasilan Bu Isa menjadi orang kaya ini pun sampai juga ke telinga Bu Ratna sang mantan mertua. Tanpa rasa malu, perempuan itu datang menemui Bu Isa untuk meminta maaf. Maafkan ibu ya Isa, ibu teh nyesel. Setelah Jaya meninggal, usaha showroom peninggalannya gulung tikar. Sekarang semua harta milik Jaya disita sama bank untuk bayar semua hutang yang dia tinggalkan. Suara pelan Bu Ratna diakhiri dengan isakan tertahan. Bu Isa yang berdiri di depan pintu rumahnya hanya melihatnya dengan ekspresi dingin. Sudah Bu curhatnya? Kalau udah saya mau pergi. Lagi banyak urusan, tutur Bu Isa dengan menunjukkan sikap jumawa. Bu Ratna tentu saja kaget dengan reaksi Bu Isa yang sungguh di luar dugaannya. Bu Isa yang dulu ia kenal berkepribadian lemah lembut, penyabar, kini berubah drastis seperti orang yang sama sekali tidak punya hati. Bu Isa pun meninggalkan Bu Ratna yang masih tercenung menyesali perbuatan jahat dan hinaan yang dulu ia berikan padanya. Namun seiring berjalannya waktu, semua kekayaan yang didapat secara instan itu pun akhirnya tidak bersifat abadi. Bu Isa akhirnya harus tewas secara tragis di tangan sang nyai junjungannya. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Bu Neneng. Bu Isa, wanita penjual bajigur. Waduh, bajigur itu makanan minuman legend juga ya zaman dulu. Itu biasanya dijualnya tuh ada pisang rebus, ada singkong, ada ketela dan lain-lain. Jadi ini ya jagung ya. Jadi memang minumnya makannya pakai itu asik banget tuh. Tapi kalau di Jakarta sendiri sih udah jarang ya teman-teman ya. Apa di Jakarta udah jarang nih tukang bajigur. Oh dulu tuh banyak banget tuh, dan salah satu minuman favorit biasanya diminumnya panas. Kalau dulu tuh kan mungkin karena belum ini ya susah, jarang kulkas ya, jadi diminum tuh panas-panas. Enak banget. Ini kenapa bahas bajigurnya? Yang jelas kisahnya keren banget di sini bagaimana ya, sekali lagi ya, pesugihan, dan kali ini adalah pesugihan kuntilanak yang ini dijalankan oleh seorang Bu Isa, wanita yang terzolimi akhirnya menjadi menempuh jalan hitam untuk membalaskan rasa sakit hatinya, dan yang jelas nggak bisa dicontoh ya. Dan semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua
jalani saja hidup ini dengan keikhlasan karena semua sudah tersurat, semua sudah menjadi takdir. Dan yang pasti tetap bersyukur dan meminta yang lebih hanya kepadanya. Jadi jangan pernah meminta kepada sosok lain ya teman-teman ya. Terima kasih Bu Neneng atas kisahnya, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya dan semoga teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan. Yang punya komentar silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.